Namun, lelaki tua berjubah putih itu masih melemparkan ancaman lelaki tua berjubah hitam itu ke awan. Lagi pula, untuk lelaki tua berjubah putih, dia tahu lebih baik daripada siapapun berapa banyak kekuatan yang bisa dikirim oleh jubah hitam. Orang-orang ini hanyalah sarang ular dan tikus, tanpa bimbingan Mahkamah Agung. Mereka hanya sekelompok dari orang-orang yang tersesat, tidak layak disebut. Sama seperti hari ini dia dapat memimpin orang-orang ini untuk membubarkan sedemikian rupa. Tetapi tidak ada yang keberatan. Di bawah komandonya, adalah organisasi yang lengkap, organisasi yang membuat orang merasa takut. Qin Yichen hanya tersenyum dan tidak mengambil hati. Lawan yang saya bicarakan mungkin bukan lawan yang Anda pikirkan. Saya hanya ingin tahu, ketika Anda membuat pengaturan ini, apakah Anda mempertimbangkan kemungkinan, yaitu, saya bukan lawan Anda, tetapi sarana saya cukup untuk berurusan dengan Anda? Ketika dia mengatakan ini, Qin Yichen masih memiliki senyum tekad di wajahnya, dan dia sama sekali tidak memandang pria tua berjubah putih itu di matanya. Bertarung di sini, kecepatan pemulihan daya adalah batasan besar, tetapi bagi Qin Yichen, batasan ini tampaknya tidak ada. Orang-orang ini tampaknya adalah puncak para ksatria, dan mereka semua adalah tujuan yang tidak dapat mereka capai. Tetapi pada intinya, ini adalah pertanyaan tentang seberapa besar kekuatan yang dapat mereka berikan. Belum lagi ranah memalukan dari puncak ksatria. Ke atas, kekuatan iman atau pemulihan kekuatan suci benar-benar lebih rendah daripada Tuhan. Dan ke bawah, trik yang bisa mereka lakukan benar-benar menghancurkan orang lain. Dengan kerugian yang begitu besar dan kekuatan yang tidak mencukupi di dalam, kekuatan yang dapat mereka gunakan bahkan lebih terbatas. Dan Qin Yichen tidak memiliki kekhawatiran seperti itu sama sekali. Kecepatan pemulihan energi spiritual lebih dari satu tingkat lebih cepat dari kekuatan iman. Selain itu, kekuatan iman yang perlahan pulih juga dapat menyelamatkan keadaan darurat. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Qin Yichen tidak akan terkalahkan selama dia dapat menunda waktu konfrontasi. Tekad Qin Yichen membuat lelaki tua berjubah putih itu sangat tidak berdaya. Kamu seharusnya tidak menyia-nyiakannya seperti ini ketika kamu masih muda. Kamu seharusnya tidak datang ke sini dan melangkah dari utusan ilahi dengan pikiran tenang. Apakah tidak ada ruang untuk perbaikan? Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah putih itu, Qin Yichen hampir tertawa. Lorong, mengapa kamu tidak mengerti bagaimana Mahkamah Agung memperlakukanku di kuil penguasa cahaya pada awalnya? Baru saja memasuki negeri dongeng, aku dikelilingi dan dibunuh oleh semua lapisan masyarakat. Jika aku mengambil langkah yang salah, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini sekarang. Di Mahkamah Agung seperti itu, Anda masih mengharapkan saya untuk melakukan hal-hal sesuai dengan aturan yang mereka tetapkan. Apakah Anda pikir hidup saya terlalu banyak dan tidak cukup? Wajah pria tua berjubah putih itu memerah oleh Qin Yichen. Penuh omong kosong. Kenapa kamu tidak memikirkan kesalahan apa yang kamu lakukan? Jika tidak, bagaimana mungkin Mahkamah Agung menargetkan kamu seperti ini? Ini pasti salahmu. Jika tidak, mengapa Mahkamah Agung tidak menargetkan orang lain, tapi kamu? Pernyataan seperti itu membuat Qin Yichen tertawa. Lupakan saja, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Ambil batu foto ini dan lihat baik-baik sendiri. Anda adalah Mahkamah Agung, atau Mahkamah Agung sejak awal. Ditindas hanya karena saya memiliki kualifikasi untuk melarang mereka. Saya telah melakukan lebih baik dari mereka dalam banyak hal, dan saya lebih populer dari mereka. Kebangkitan saya ditakdirkan untuk membawa negeri dongeng ke dunia. Datang ke perubahan, yang menyentuh kepentingan sebagian orang, itu saja. Saat batu bayangan dijatuhkan oleh Qin Yichen, lelaki tua berjubah putih itu terdiam untuk waktu yang lama. Dia telah tenang beberapa kali sebelum dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Pria tua berjubah putih itu menatap Qin Yichen dengan ekspresi diam. Tunggu sampai aku menyelesaikannya. Setelah terlalu lama berada di persidangan ini, lelaki tua berjubah putih itu sudah tidak terbiasa dengan Mahkamah Agung. Dan gambar di batu bayangan ditinggalkan oleh Qin Yichen selama kompetisi. Gotham Berita Jin. Saat itu, dia bisa. Untuk membuat hal-hal ini jelas. Wajah jelek Mahkamah Agung juga jelas. Ketika lelaki tua berjubah putih itu selesai membaca, dia langsung melemparkan batu bayangan di tangannya ke tanah. Tidak mungkin. Ini benar-benar palsu. Qin Yichen mencibir, hanya menggelengkan kepalanya, dan tidak membuat penjelasan lebih lanjut. Karena Qin Yichen tahu bahwa lelaki tua berjubah putih itu pasti tidak akan percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Dalam pemahamannya, Mahkamah Agung masih merupakan tempat yang kuat dan toleran. Bagaimanapun, mampu menahannya di sini selama bertahun-tahun adalah manifestasi dari kemampuannya di Mahkamah Agung. Ingatannya masih jauh di masa lalu, bukan saat ini. Qin Yichen memandang pria tua berjubah putih di depannya dengan ringan. Dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Percaya atau tidak, ini adalah kebenarannya. Juga, aku harus berurusan dengan beberapa hal sepele sekarang. Jika kamu benar-benar ingin bertarung denganku, kamu sebaiknya memanggil semua tanganmu ke sini. Aku akan membersihkan setelah aku membersihkan telingaku. Setelah berbicara, Qin Yichen menoleh dan pergi, tidak memberi pria tua berjubah putih itu kesempatan untuk berdebat lagi.
Selain percaya diri dengan kekuatannya sendiri, kepercayaan diri Qin Yichen juga berasal dari bunga di telapak tangannya, yang merupakan kesempatan untuk hidup sekali lagi. Selain bunga, ada juga binatang roh tingkat Dewa Bumi di luar, belum lagi membiarkan dia membantunya keluar dari kesulitan, setidaknya dia bisa menyelamatkan hidupnya. Ini adalah keyakinan bahwa Qin Yichen tidak mendengarkan lelaki tua berjubah putih itu. Di depan puncak para ksatria ini, dia berjalan langsung ke desa. Qin Yichen sangat arogan dan mendominasi sehingga dia tidak memberikan wajah kepada lelaki tua berjubah putih itu sama sekali. Tidak lama setelah Qin Yichen pergi, lelaki tua berjubah putih itu melepaskan tangannya tanpa daya, dan batu bayangan itu berguling ke tanah. Sebuah desahan panjang menyebabkan pria tua berjubah putih itu terdiam. Melihat orang-orang ini lagi, lelaki tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu tidak harus bertahan di sini. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Penatua yang pernah menunjuk saya telah jatuh. Jika tidak, generasi muda ini tidak akan diizinkan untuk muncul. Tidak perlu bagimu untuk tinggal di sini lagi. Ayo pergi. Meskipun dia masih enggan untuk mengakuinya, bagi lelaki tua berjubah putih itu, semuanya sangat sederhana sehingga Qin Yichen tidak bisa membohonginya. Karena begitu dia pergi dari sini, semua kebohongan akan terungkap dalam sekejap. Pada saat itu tidak akan memiliki nilai dan signifikansi, dan jelas tidak akan berpengaruh. Selain itu, Qin Yichen mengeluarkan sesuatu seperti batu pengambilan foto. Dari reaksi para dewa, lelaki tua berjubah putih itu sudah menduga bahwa Mahkamah Agung saat ini memang tidak layak untuk kesetiaan dewa manapun untuk mereka. Keberadaan mereka telah kehilangan nilai dan signifikansinya. Seperti halnya tatanan aslinya diubah. Sangat mungkin informasi telah dimodifikasi, memungkinkan mereka untuk mencegah orang-orang ini mengubah pola Mahkamah Agung.